bensin tersebut atau BBM tersebut akan terbakar terlebih dahulu sebelum busi dipercikan. Sebenarnya pakai ron lebih tinggi juga ada akibatnya juga ya, semakin panas ya, Mas. Iya, betul. Karena Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi bersama saya Gali Asmara Yuda. Kali ini saya tidak sendiri karena kali ini saya akan mengajak seorang teman. Dia itu adalah seorang pejuang lajon. Lajon. Lajon itu kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa Indonesianya pejuang ngelaju. Dari Jogja ke Solo. Ya adalah rider Yamaha NMAX. Nah, kita akan tanya-tanya, kita akan sharing-sharing tentang bagaimana konsumsi BBM, memilih konsumsi BBM yang tepat, apakah berpengaruh dengan performa mesin motor kalian atau tidak. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Aldi hari ini. Halo Mas. Halo Mas. Ya, Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas ini Mas. Masih sering laju ya? Masih Mas ini. Ya. Macet kalau sekarang. Iya. Gimana ya NMAX-nya ini buat ngaju? Enak Mas. Buat nyelip-nyelip tuh enak Mas. Tur itu kan matic lah Mas. Oke, buat nyalip kanan, nyalip kiri itu enak. Iya. Berapa hari sekali ngaju Solo Jogja? Biasanya 3 hari sekali Mas. 3 hari sekali. Ya. Tapi masih sering di Solo ya? Masih Mas. Ya Mas Aldi ini kerjanya di Solo, tapi dia bertempat tinggal di Yogyakarta. Jadi kita akan tanya-tanya dia memilih bahan bakar apa untuk sehari-hari untuk NMAX-nya. Ya. Mas Aldi pakai apa ini BBM-nya? BBM-nya saya pakai Pertamax Mas. Pertamax ya teman-teman. Ya memilih Pertamax untuk laju dari Jogja Solo tiap 3 hari sekali. Wah, boros loh Mas. Iya Mas, apalagi zaman sekarang tuh Mas. Iya. BBM naik Mas. Tapi apalagi sekarang, tapi nggak apa-apa ya. Karena nanti pengaruh performa mesin. Performa iya Mas. Ya. Oke, sebelum lanjut, kita tanya dulu. Mas Aldi tahu nggak bedanya Pertamax sama Pertalite? Belum tahu Mas, cuman kalau di pom bensin itu 90-92, kalau Pertalite itu 90, kalau Pertamax 92. Ya, itu angka yang biasanya tertera di iya Mas. Nah, ya. Sebenarnya itu kan ada apa namanya? Ada artinya. Oh, ada artinya. Ada artinya 90 itu gimana, 92 gimana, 98 gimana. Ya. Ada artinya. Dan itu sebenarnya di-compare sama spek mesin yang Mas Aldi pakai sama NMAX ini. Nah, ya sebelum kita bahas soal itu, Mas Aldi tadi juga mengatakan bahwa dia pakai Pertamax. Nah, apakah pilihan BBM-nya tepat untuk Yamaha NMAX-nya atau tidak? Lah, ini kita akan bahas. Nah, itu namanya angka itu namanya RON, Mas. Pernah dengar RON? Belum sih Mas. Belum spesifik ya. Iya. Tapi kalau dengar oktan itu udah, kalau oktan. Iya. Itu udah. Oh benar, berarti kalau RON tuh belum. Kalau RON belum ya? Belum. Berarti familiarnya oktan. Oktan. Jadi RON itu adalah reset oktan number Mas Aldi. Oh, apa itu Mas? Reset oktan number itu adalah menjadi patokan kualitas BBM berdasarkan nilai atau tingkat oktan. Ya. Nah, angka RON itu menunjukkan seberapa tinggi tekanan yang akan diberikan sampai pada akhirnya bahan bakar tersebut akan terbakar secara spontan. Jadi berarti semakin tinggi nilai oktannya semakin lama terbakar. Ya, karena semakin rendah nilai oktannya semakin cepat terbakar. Nah, itu itu hubungannya dengan apa? Dengan nanti ada namanya rasio kompresi.
Pernah dengar rasio kompresi? Pernah Mas, biasanya di mesin tuh kalau cc-nya tinggi, kompresinya lebih tinggi. Ya, betul sekali. Iya. Nah, Mas Adi ini tahu Yamaha NMAX-nya ini berapa cc Mas Adi? 155 Mas. Wah, 155 ya. Iya, Oh, berarti 155 berarti kompresi rasionya berarti tinggi tinggi sekali. Mas. Nah, itu kan, nah itu tadi sebelum masuk ke kompresi rasio lah, RON itu tadi seperti itu. Eh, itu tadi ya Mas Adi. Terus Mas Adi tahu nggak rasio kompresi itu seperti apa? Rasio kompresi belum tahu Mas kalau Iya. rasio kompresi. Nah, saya jelaskan ya sedikit ya. Rasio kompresi itu adalah perbandingan antara volume ruang bakar Oh iya. yang pada saat piston di titik mati atas dengan volume ruang bakar pada saat piston di titik mati bawah. Ya, itu kan ada volume ruang bakarnya tuh. Nah, itu perbandingannya itu. Oh. Nah, misal ini di atas itu 1000. Ya. Di atas itu 500, 100, di bawah 1000 misalkan ini, misalkan volume. Nah, nanti di compare. Jadi perbandingannya 1000 banding 100. Nah, disederhanakan berarti 10 banding 1. Berarti rasio kompresinya si mesin tersebut 10 banding 1 itu. Nah, itu nanti lebih mudahnya dilihat di buku manual. Manual bukunya. Punya atau buku manualnya? Ada Mas di rumah, Mas. Ada. Cash berarti. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Buku manualnya. Tapi kredit juga dikasih buku Dikasih manualnya. tapi ya di akhir biasanya. Di akhir tuh. Iya. Ya itu tadi ya teman-teman. Ya, tadi sudah saya jelaskan tentang RON itu seperti apa dan sekarang rasio kompresi itu seperti apa. Jadi memilih pilihan BBM yang digunakan itu memang harus memperhatikan RON BBM yang akan digunakan dengan rasio kompresi pada mesin tersebut. Nah, bisa dilihat di buku manual kalau ada buku manualnya. Kalau enggak ada buku manualnya ya bisa di Google di set berapa sih rasio kompresi mesin-mesin motor teman-teman yang teman miliki itu bisa. Nanti terus ada tabelnya juga, tabel ini misalnya RON 90 untuk mesin segini, untuk rasio kompresi segini, ini RON 92 untuk rasio mesin segini. Nah, itu ada. Itu sesuai speknya. Nah, tahu nggak nanti akibatnya apabila tidak sesuai dengan RON dengan rasio kompresinya? Kalau saya sendiri cuma itu di mesin di kendaraan kalau dibuat laju itu lebih lambat sih Mas. Oh, lambat ya. Ya lemot. Oh, lemot. Ya, pernah pakai selain Pertamax? Selain Pertamax, pakai Pertamax turbo pernah Mas. Oh, pernah. Ya, tapi jarang. Selain itu pakai Pertalite. Oh, Pertalite ya. Ya. Nah, terus kan ya dari 92 turun ke 90 ya. Ya. Pertalite itu kan 90. Oh. Gimana rasanya mesinnya ataukah berubah atau gimana? Ya di tenaga Mas. Oh, tenaga ya berubah ya. Tenaganya berubah. Tarikannya lebih berat. Iya, berat biasanya. Iya. Oh, ya itu ya. Nah, itu ya teman-teman menggunakan menggunakan RON yang lebih kecil daripada rasio kompresi dengan rasio kompresi yang besar. Nah, itu bisa jadi performa tenaganya berkurang, bisa jadi lah. Ini yang membuktikan teman saya sendiri. Ya, kenapa kok bisa begitu? Tahu akibatnya kenapa bisa begitu? Belum tahu ya? Belum tahu Mas. Nah, itu gini. Misal gini, pakai RON misalkan 88 atau 90 lah kamarnya. Tapi dengan rasio kompresi yang tinggi. Nah, begitu bensin disemprotkan ke ruang bakar panas itu. Oh iya. Ruang bakar panas. Nah, RON 88 kan mudah terbakar atau 90. BBM yang mudah terbakar. Oh iya. Semakin kecil RON, semakin mudah terbakar. Iya. Nah, bensin tersebut atau BBM tersebut akan terbakar terlebih dahulu sebelum busi dipercikan. Jadi sebelum businya mercik, dia akan terbakar dulu dengan panasnya ruang bakar. Berarti istilahnya kalau 90 ke bawah tuh lebih boros gitu ya? Iya. Kalau di bahan bakarnya? Iya, ya kalau boros atau tidaknya sih tergantung pemakaian. Iya, tergantung pemakaian. Kalau ya akibatnya itu bisa ngelidik lah. Oh iya. Ngelidik, tahu ngelidik ya?
Ya ngelitik Mas. Ngelitik mesin yang ngelitik. Ya. Atau knocking, ya, bisa knocking. Nah, kalau Mas Adi tadi merasakan performanya agak menurun. Iya. Ya kan? Iya Mas. Ya, itu bisa jadi ya. Itu ya untuk apakah bisa menyebabkan kerusakan jangka panjang? Saya katakan sih untuk jangka panjang bisa saja terjadi karena begitu knocking terus dia ngelidik terus akan menimbulkan kerak-kerak yang lebih banyak di ruang bakar. Nah itu kalau jangka panjang ya tapi kan bukan itu tok yang menyebabkan rusak mesin. Kadang yang nggak servis, Ganti jarang oli. servis, jarang ganti oli. Ya podo wae, ya kan. Ya itu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan. Itu masalah sepele sih sebenarnya, tapi ya harus diperhatikan juga lah soal itu. Jadi Mas Adi ini ngelaju setiap 3 hari sekali dari Jogja Solo kan ya. Ya kalau performanya mesinnya nggak enak kan enggak. Iya Mas. Tapi pernah pakai Pertamax turbo ya? Pernah Mas. Yang RON-nya lebih tinggi? Iya. Paling enggak kalau itu sebulan 2 kali. Oh, sebulan 2 kali. Iya. Tapi rasanya gimana? Beda? Enteng Mas itu Mas. Winding? Ya biasanya saya kosongin dulu tuh Mas. Saya nolin dulu baru saya kasih itu. Oh ya, ini tank biasanya. Nah, ini apa namanya? Ini beda lagi ya kasusnya. Tadi pakai RON yang lebih rendah, sekarang pakai RON yang lebih tinggi. Bagaimana apakah ada kedepannya apakah ada kerusakan atau tidak? Sebenarnya pakai RON lebih tinggi juga ada akibatnya juga ya. Semakin panas ya Mas. Iya betul, karena RON 98 RON yang nilainya lebih tinggi dia akan lebih susah terbakar. Oh iya, mungkin kerjanya dipaksa terus untuk membakar itu kan. Oh iya, lama-lama panas ya, overheat lah. Nah itu kenapa motor balap itu kan dengan susu yang besar, dengan apa namanya rasio kompresi yang tinggi, ya itu pakainya RON yang tinggi, itu karena nanti pembakarannya akan lebih sempurna ya. Oke ya Mas Adi ya. Iya. Mas Aldi, bukan Mas Adi. Aldi namanya, ini Alfirian Okinaldi. Oh, Alfirian Okinaldi. Nanti saya sertakan Instagramnya kalau kalian mau follow ya. Boleh Mas. Boleh kan? Boleh ya. Ya Rider NMAX, siapa tahu nanti bisa touring bareng kalau kalian ke Jogja. Ya Mas Aldi bisa bawa kalian berlibur ke Gunung Kidul. Ya. Gunung Kidul kan Mas? Iya, Gunung Kidul. Iya. Oh ya. Itu tadi ya Mas Adi ya, pembahasan kita sharing-sharing tempatnya yo. Gimana ini menurut Mas Adi? Enak Mas ini Mas. Enak ya. Sore-sore di sini ya. Pohon. Iya. Terima kasih yang menyediakan tempat ini ya. Iya. Untuk saya bisa podcast ternyata. Podcast ya, pengetahuan lah. Mungkin next time bisa bahas apa lagi? Iya, boleh. Nah, ini part 2-nya kita bahas apa Mas Adi ini? Mungkin apa ya Mas? Di pengolian. Oli Oli mesin ya. Ya. 15 W40 SAE 15 W40 itu artinya apa? Ya bisa nanti di part 2-nya tunggulah, kita akan bahas lagi di sini. Suasana sejuk, enak ngobrol ya. Nah, semoga nanti ada kesempatan lagi kita bahas. Terima kasih Mas Adi ya, sudah sharing-sharing ke sini. Bukan ke sini ya, kita di sini ya. Ya sharing-sharing, berbagi ilmu. Siapa tahu ilmunya bermanfaat. Ya, kalau ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, namanya kita juga sharing. Kalau ada kesalahan ya mungkin saya yang kurang pengetahuan atau belum baca lah. Itu kalau nanti ilmunya bermanfaat silahkan dipakai. Ya, silahkan jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Nanti saya sertakan lah apa namanya Instagram. Tapi yang lihat ini biasanya cowok-cowok. Enggak apa-apa ya. Oh, enggak apa-apa ya. Bisa diajak ngopi. Oh ya, ngopi, sharing-sharing ya. Bicara motor ya, anak muda. Oke, terima kasih. Jangan lupa, pokoknya tetap pantengin terus channel saya di Kale Autotech Channel. Ya, pokoknya nanti ada ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Adi. Ya Mas, sama-sama. Oke, next time kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.